Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Akmal Gibran dengan NIM 1919051023 dari Prodi PTI kelas 4C. Kali ini saya akan melakukan praktikum pengkabelan LAN. Tapi sebelum itu saya akan melakukan sedikit presentasi yang mengenai overview materi yang akan kita lakukan praktek kali ini, yaitu tentang pengkabelan LAN. Ini hanya sedikit hal-hal mendasar seperti apa itu arti kabelan, lalu apa itu fungsinya, bagaimana komposisi warnanya, lalu jenisnya berdasarkan struktur kabelnya, dan beberapa hal mendasar lainnya. Langsung saja kita mulai. Fungsi kabel adalah sarana pengantar berbentuk untayan padat. Dalam infrastruktur internet, kabel digunakan untuk mentransmisikan data dari pengirim ke penerima. Jadi sebagaimana yang tertulis di sini, kabel adalah sarana pengantar berbentuk untayan padat. Jadi kabel itu berbentuk seperti tali. Ini kabel headset ini contohnya adalah kabel berfungsi untuk mengantarkan daya atau tenaga atau data jika konteksnya adalah komunikasi jarak jauh. Dalam hal ini internet yang berbasis kabel, itu fungsi kabel itu mentransmisikan data dari pengirim ke penerima sehingga proses komunikasi bisa berjalan secara lancar. Kabelan adalah kabel yang digunakan untuk membangun suatu infrastruktur internet. Kabel ini ada yang berjenis unshielded twisted pair, ada pula yang berjenis shielded twisted pair. Itu perbedaannya apa akan saya jelaskan. Unshielded twisted pair tak punya selubung pelindung bawah kulit, lebih cocok untuk pemakaian indoor atau dalam ruangan. Sedangkan shielded twisted pair cocok untuk pemakaian outdoor. Ya, kenapa unshielded twisted pair tidak cocok untuk pemakaian luar ruangan? Ya karena sebagaimana namanya, unshielded, tidak terlindungi untuk tidak terlapisi. Jadi di bawah lapisan kabel kulit kabel luar tidak ada selubung pelindung yang melindungi komponen kabel utama yang mana berupa kabel warna-warni yang menjadi inti penghantar data di dalam kabel itu. Jadi kabel UTP ini rentan terhadap gangguan cuaca yang ekstrim atau gangguan hewan yang memakan kulit kabel tersebut. Sedangkan kabel shielded twisted pair atau STP karena memiliki lapisan pelindung ekstra di bawah kulit kabel luar, jadi lebih cocok untuk pemakaian outdoor karena bisa dijamin lebih tahan lama. Tetapi dari segi harga jelas ada perbedaan antara UTP dan STP. STP lebih mahal sedikit ketimbang UTP. Ini susunan kabelan ada yang berjenis straight untuk menghubungkan device yang berbeda seperti laptop ke switch. Ada juga yang berjenis crossover, itu untuk menghubungkan device yang sama, itu laptop dengan laptop contohnya. Untuk susunan warna kabelan kita lihat di layar. Ini adalah kabel straight dengan susunan warna putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Ya, untuk kedua ujungnya warnanya sama. Dan fungsinya saya ulangi lagi adalah untuk menghubungkan device yang berbeda. Jadi jangan tertipu dengan nama straight. Straight artinya bukan hal yang sama, tetapi untuk menghubungkan hal yang berbeda. Contohnya laptop dengan switch. Crossover ada dua ujung yang ditampilkan di diagram ini, itu ujung kabel 1 dan ujung kabel 2. Ujung kabel 1 identik dengan kabel straight, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Sedangkan ujung satunya lagi memiliki sedikit perbedaan, yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat. Fungsinya adalah untuk menghubungkan device yang sama. Contohnya laptop dengan laptop, komputer dengan komputer, dan sebagainya. Lalu ada bahan pengkabelan, ada kabel UTP. Tentunya sebagai media transmisi data
Lalu crimping tools menyatukan konektor ke kabel ya, karena ketika kabel sudah selesai disusun berdasarkan warna yang menentukan kabel apa yang ingin kita buat, maka kabel itu harus di crimping agar konektor itu benar-benar menempel ke kabel dan kabel bisa digunakan. Lalu konektor RJ45 sebagai penghubung ke port yang ada di perangkat. Contohnya di komputer kita, laptop kita di sebelah kiri atau kanan memiliki port LAN, yang mana port LAN ini akan dipasang kabel yang sudah memiliki kepala konektor RJ45. Ada LAN tester untuk menguji konektivitas apakah kabel yang kita buat itu berhasil atau tidak. LAN tester itu memiliki indikator lampu yang bisa kita cek ketika kita menghubungkan kedua kabel itu ke LAN tester tersebut. Nah, untuk tahapan pengkabelan, saya akan memainkan video di mana saya melakukan praktikum pengkabelan. Om Swastiastu. Nama saya Akmal Gibran. NIM 1915051023 dari Prodi PTI kelas 4C. Sekarang saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk praktikum pengkabelan berjenis UTP dengan konfigurasi straight dan crossover. Baik, untuk alat praktikum langsung saja. Di sini ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Ini adalah kabelan yang biasa digunakan untuk penggunaan indoor karena tidak punya selubung pelindung. Bisa kita lihat, ini lapisannya hanya kulit kabel, lalu di dalam ada kabel intinya sebagai media pengantar data untuk infrastruktur internet indoor atau dalam ruangan. Karena jika dipakai di luar ruangan, kabel jenis UTP ini akan sangat rentan terhadap gangguan cuaca. Lalu di sini ada konektor RJ45. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah konektor atau penghubung seperti namanya yang berfungsi untuk memfungsikan kabel agar bisa terhubung ke port yang ada di device yang ingin digunakan di infrastruktur internet. Dan sebenarnya ada dua alat lagi yang harus dipunyai, yaitu crimping tool, yaitu untuk mengkrimping konektor ke kabel jika sudah terpasang, lalu diklik, dan juga LAN tester untuk mengetes apakah kabel sudah berfungsi dengan baik apa belum. Tetapi karena keterbatasan finansial dan karena saya juga tidak mendapatkan pinjaman alat dari jadi akhirnya saya hanya bisa menggunakan dua sumber daya ini dan sisa praktikum SMK saya dulu. Mohon maaf, tapi saya akan usahakan agar praktikum ini berjalan dengan baik dan agar apa yang ingin saya sampaikan bisa tersampaikan ke pemirsa sekalian. Baik, kita mulai saja. Langkah praktikumnya kita mulai dari konfigurasi straight yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalkan dari komputer ke hub atau router. Intinya adalah device yang berbeda, jadi jangan terpaku dengan nama straight yang atau lurus. Ini straight ini bukan bermakna sama, tetapi digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda. Untuk konfigurasi straight sendiri, untuk dua ujung kabelnya itu memiliki ujung yang sama, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Itu sama kedua ujungnya. Jadi ini terbilang cukup simpel karena kita mengurutkan kabel dengan warna yang sama untuk kedua ujungnya. Oke, kita mulai saja. Ini tadi sudah saya kuliti kabelnya untuk satu ujung. Nanti untuk kabel ini saya akan tunjukkan cara mengulitinya. Untuk lebih gampangnya, kita harus memisahkan
inti-inti kabel ini agar mudah dirangkai sesuai urutan warna yang sudah fix untuk kita susun. Pertama, kita lebarkan seperti ini. Ini adalah satu tips yang cukup berguna jika Anda ingin menyusun warna kabel tersebut dengan rapi. Ya, jika sudah megar kabelnya, untuk serabut-serabut putih seperti ini, benang-benang yang tidak diperlukan, benang bukan kabel, ini kita gunting saja karena ini bisa mengganggu. Ya, kita susun. Pertama, putih oranye kita kesampingkan dulu. Putih oranye, lalu putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, jika sudah tersusun, langkah selanjutnya adalah memberdirikan kabel tersebut. Ya, karena kita tadi sudah menyusunnya tapi belum dalam posisi yang pas sehingga bisa dikerimping, jadi kita akan memberdirikannya seperti ini. Rapikan ujungnya dengan cara menekannya dan menariknya ke atas. Usahakan tidak ada kabel yang tertekuk karena itu akan sangat mempengaruhi proses crimping, yang mana merupakan hal yang esensial dalam praktikum ini. Sayang sekali saya tidak ada alat crimping, jadi nanti kita simulasikan saja dengan tangan. Anggap saja tangan ini crimping tool. Lalu kita gunting. Kenapa kita gunting? Karena kita berupaya agar kabel ini pas untuk masuk di konektor, dan agar selubung kabel ini, bukan selubung, kulit kabel ini bisa ikut masuk ke konektor sedikit supaya menambah kekokohan dari kabel ini. Ini adalah yang penting karena banyak sekali kesalahan sewaktu saya masih praktikum SMK adalah saya hanya memasukkan kabel ini ke konektor, tetapi bagian biru ini tidak masuk ke konektor sehingga menciptakan fondasi kabel yang kurang kokoh. Itu akan kita coba hindari di sini. Oke, kita gunting dulu. Upayakan semuanya sama. Ini adalah konektornya. Maaf. Anda memasangnya. Ini patokannya. Ceklekan ini berada di luar. Ya, jadi Anda memasang dengan bagian bawah konektor menghadap ke wajah Anda. Dan bagian putih oranye ini ada di sebelah kiri Anda. Anda masukkan. Anda bisa melihat bagian bawah biru belum masuk, karena itu kita dorong lagi. Ya, sudah masuk. Bisa Anda lihat. Sebenarnya sudah bisa dikrimping, tapi saya lebih memilih untuk menyelesaikan ujung yang satunya lagi agar semua bisa dikrimping secara sekaligus. Begitu yang guru SMK saya ajarkan. Sekarang kita gunting. Sedikit tips untuk pengguntingan, maksud saya untuk pengulitan kabel, mulai dari bagian yang cukup jauh dari atas agar Anda tidak kesulitan. Nah, kita mulai dari sini, perlahan, sangat perlahan, jangan sampai bagian inti kabelnya tergunting. Anda membuat goresan berputar di sini.
hati-hati. Sekali lagi hati-hati, ini adalah bagian yang sangat rentan dari proses pengkabelan. Jangan sampai Anda membebani perusahaan tempat Anda bekerjanya karena gagal menguliti kabel sehingga bagian dalamnya ikut tergunting. Agak keras. Di bagian ini biasanya saya menghindari menggunakan gunting karena di bagian ini ada kesempatan yang sangat besar untuk bagian dalam kabel ikut terpotong dan saya tidak mau hal itu terjadi. Ya, Anda bisa melihat sudah terkuliti, dan ini ada bagian serabut dari kulit kabelnya. Silakan kita potong saja karena hal ini justru akan mengganggu. Seperti biasa, kita urai lagi kabelnya agar kita bisa dengan mudah menyusunnya. Kita buat pola seperti matahari di sini. Ya maaf tadi Bandicam saya berhenti karena saya pakai free version, jadi hanya bisa rekam maksimal 10 menit. Sekarang akan saya lanjutkan lagi. Ya, ini kita urai di sini. Kita urai. Nah, setelah terurai seperti ini, kita susun lagi warnanya sama seperti yang tadi kita lakukan. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Lalu naikkan kabelnya. Kita gunting. Kita rapikan bagian inti kabelnya. Anda bisa mendengar suara guntingnya. Kita gunting lagi lebih pendek. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, sekarang ingat bagian bawah yang menghadap wajah Anda, dan Anda masukkan ini. Hati-hati, pelan-pelan saja, karena seringkali ketika proses memasukkan kabel ini ke konektor, susunan kabel berubah karena kekurang telitian. Kita tidak mau hal itu terjadi sekarang. Seperti ini. Lalu dari kedua ujung ini, sebenarnya langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan mengkrimping kabel. Tetapi berhubung saya tidak memiliki alat crimping dan saya tidak mendapatkan pinjaman alat crimping, kita simulasikan dengan tangan. Alat crimping itu berbentuk seperti tang, karena memang fungsinya memang tang juga seperti ini, dengan bentuk tang yang memiliki ujung yang menyatu di atasnya. Anda masukkan ke tengah, ada lubang RJ45 di sana, lubang berukuran RJ45, lalu Anda tekan sampai bunyi klak. Ya, anggap saja ini sudah terkrimping. Klak. And then you do it on the other side. Lakukan di sisi selanjutnya lainnya. Klak. Oke, dua-duanya sudah terkrimping. Sekarang kita ambil lamp tester. Kita
kita masukkan satu ujung di satu ujung dan satu ujung di ujung lainnya, lalu kita klik start. Pip 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 pip, semua lampu menyala, berarti koneksi oke. Kabel straight telah selesai. Mohon maaf sekali, saya tidak memiliki dua alat tersebut, jadi saya mensimulasikannya dengan gestur tubuh saya. Dan sekarang untuk kabel crossover atau kabel cross ada sedikit perbedaan dari kabel straight, yaitu satu ujungnya memiliki warna yang berbeda. Fungsinya adalah menghubungkan device yang sama. Jadi jangan tertipu sekali lagi dengan nama crossover. Crossover bukan berarti Anda menghubungkan alat yang berbeda jenis, tetapi justru menghubungkan alat yang sama. Dan konfigurasi warna kabelnya berbeda di ujungnya. Crossover menghubungkan device yang sama. Sebagai contoh, komputer dengan komputer. Oke, untuk satu ujung sama dengan warna kabel straight, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan satu ujungnya lagi berwarna putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Sebenarnya kabel straight ini sangat bisa dikonversi menjadi kabel cross ketimbang membuat kabel yang baru dari awal. Untuk menghemat waktu, saya akan melakukan konversi dari kabel straight ini menjadi kabel cross. Jadi kita tinggal membuka salah satu ujungnya. Anggap saja ini kita crimping ulang hanya di salah satu ujungnya untuk mencari konfigurasi warna yang berbeda. Anggap saja kita sudah memulai kabel. Lalu kita akan urai lagi inti kabelnya supaya lebih mudah untuk disusun. Ingat, putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Kita rapikan, tarik ke atas. Ini adalah langkah yang kelihatannya mungkin cukup sekali, tapi sangat penting karena memberikan Anda fondasi kabel yang baik untuk didorong ke konektor, sehingga ujung kabel tidak berubah atau bergeser ketika didorong. Ingat, bagian bawah konektor yang rata menghadap ke Anda. Anda dorong. Maaf. Pastikan sudah didorong sampai ujung kabel ini terlihat di bagian ujung konektor. Kemudian kita melakukan crimping lagi. Klik. Maaf. Klik. Ternyata crimpingnya belum benar. Klik. Ya, lalu kita ambil tester, kita colok, klik konfigurasi crossover, lalu kita start. Ya, lampu sudah menyala dan kita melihat dari testingnya ini tidak terjadi error. Kabel crossover siap digunakan. Sekian dari praktikum saya.
mohon maaf sekali atas adanya kekurangan alat. Sebagaimana yang dilihat tadi, sangat tidak menyenangkan sekali memang. Tapi ya, sekian dari saya. Mohon maaf adanya kekurangan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya baik, telah kita lihat langkah-langkah praktikum pengkabelan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi materi dan praktikum pengkabelan LAN ini. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.